Asmi TV, media kebangkitan Islam. Baik, iwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Lalu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran begitu mulia, di dalamnya mengandung keagungan, di dalamnya mengandung petunjuk, di dalamnya mengandung obat, di dalamnya mengandung mau'idhah, pelajaran. Kewajiban kita yang pertama adalah mengimaninya. Mengamini Al-Quran dimulai dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan mau'idhah, mendapatkan ibrah di dalamnya. Tanpa membaca kita tidak bisa mendapatkan apapun di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran yang berisi petunjuk yang begitu syarat, begitu padat, semuanya penuh, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Siapapun yang berpegang teguh dengannya pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu semuanya kecuali diawali dengan membacanya. Setelah membacanya kita renungkan, kita tadabburi. Nah, ini yang pertama, mengimaninya. Dimulai dengan cara membacanya, mentadaburinya, merenungkannya, mempelajarinya. Maka sebisa mungkin kita kejar. Setelah kita sudah rajin membacanya, kita juga membuka-buka terjemahnya. Setelah membuka-buka terjemahnya, maksudnya dibaca ya, kemudian kita juga membaca tafsirnya. Jangan lupa juga ikut kajian, hadir tafsir yang disampaikan oleh para asatidz dan asatidzah. Kenapa? Agar apa yang kita pahami dari Al-Quran, apa yang kita pahami dari terjemah Al-Quran, apa yang sudah kita pahami dari tafsir Al-Quran itu sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Karena para ulama lah yang paling paham ya, karena secara sanad, secara silsilah mereka selalu ittiba terhadap para ulama sebelumnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada saatnya kita membaca, kemudian membaca ayatnya, membaca terjemahnya, kemudian tafsirnya, kita juga hadir kajian. Atau kalau memang kita memiliki kemampuan lebih, ya kita belajar di sebuah tempat, di ma'had, dengan pelajaran-pelajaran yang memiliki kekhususan di dalam mempelajari Al-Quran. Ada usul tafsirnya nanti gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana Al-Quran diturunkan, saat itu kejadiannya seperti apa, kemudian istinbat hukum yang diambil oleh para ulama seperti apa. Kalau kita memiliki kemampuan, baik kemampuan harta, kemampuan waktu, memiliki kemampuan pikiran dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang terpenting kita tidak begitu saja membaca tanpa ada bimbingan, baik itu ulama atau bimbingan seorang guru atau bimbingan sebuah komunitas atau organisasi yang mereka lebih paham tentang isi Al-Quran secara tafsir ataupun secara pemahaman dan pengamalan. Baik, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Membaca sudah, mentadaburi sudah, memahami sudah, maka kemudian yang menjamin kita mendapatkan keutamaan Al-Quran baik itu ketika di dunia maupun di akhirat adalah amalannya. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafik. Kita tahu kemudian kita mengamalkan. Ini juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang tersesat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu mereka yang al-maghdub, orang-orang Yahudi, tahu tetapi tidak mengamalkan. Nah, ini. Dan ada ancaman tersendiri orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi dia tidak mengamalkan. Nah, ini menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkannya ke seluruh umat manusia
dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Walaupun kita hanya mampu, kita hanya paham menyampaikan satu ayat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Mungkin kita tidak memiliki banyak hafalan, kita tidak memiliki banyak pemahaman di dalam Al-Quran. Sampaikan sebatas maksimal yang kita punya, yang kita miliki. Kita tidak boleh tasaddud, dalam artian kita memperberat diri, menyampaikan sesuatu hal yang kita tidak miliki, menyampaikan satu hal yang kita tidak fahami. Tapi apa yang sudah kita pahami, walaupun itu baru satu ayat, harus segera disampaikan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balighu anni walau ayah. Demikian juga kalau kita masih punya simpanan satu ayat yang belum kita sampaikan kepada yang lain, balighu anni walau ayah. Jangan simpan walaupun itu tinggal satu ayat sekalipun. Sampaikan kepada umat. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada orang tersebut, terbuka hatinya dan dia menjadi orang yang baik, dan semua apa yang kita usahakan dari dakwah kita akan memetik pahalanya sampai waktu yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukannya. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.